perdarahan saat atau setelah berhubungan seks. Jadi kalau ada keluar darah, ya baiknya diperiksakan aja, pastikan memang itu bukan kanker cervix gitu. Kemudian haidnya nggak teratur, biasanya jadi lebih panjang, lebih lama gitu. Memang nggak selalu kanker cervix, tapi baiknya kita periksakan. Ini nyeri panggul, ini biasa kalau sudah stadium 3, dimana dia sudah menjalar ke organ sekitarnya sehingga tidak ada keluhan nyeri panggul. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual, ya seperti tadi kalau udah besar pasti memang gak nyaman ya untuk melakukan hubungan seks. Ini kalau ada putihnya yang udah aneh nih, jadi putihnya udah kayak campur darah, sudah kayak seperti nanah, ya udah ini udah harus segera periksa sih kalau kayak gini. Kemudian ada ini perdarahan spontan tidak pada masa haid atau di antara menstruasi. Taunya gimana? Taunya ya kita dengan mencatat tanggal menstruasi kita. Gitu kan orang suka bilang, oh saya maju dok, oh saya mundur dok. Sebenarnya bukan maju mundur. Jadi siklus haid kita tuh kan ada sekitar 21 sampai 35 hari. Ya kita tandain aja gitu. Kayak saya siklusnya sekitar 23 hari. Jadi saya selalu tandain, oh ya 23 hari saya tanggal 1 saya haid, nah tanggal 24 saya pasti akan haid lagi. Jadi ditandain aja. Nah kalau misalnya kita nandain, kita bisa tahu oh ini kok udah maju ya, ini udah mundur ya. Jadi bisa, dan dokternya juga pasti akan nanya di mana haidnya gitu. Kemudian yang selanjutnya perdarahan pada masa menopause ya. Jadi kan sebenarnya kalau menopause itu kan artinya udah setahun ya, udah 12 bulan dia nggak ada keluar haid, keluar darah ya. Tapi kalau setelah itu dia ada keluar darah ya, ini sih udah emang harus diperiksakan. Pasti ini bukan kanker cervix. Nah ini stadium-stadiumnya ada stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1 tuh masih sebatas ini nih. Jadi kadang-kadang suka nggak ada keluhan. Stadium 2 nih udah menjalar ke kelenjar getah bening sekitarnya. Ini kadang-kadang udah nggak ada keluhan, keluar darah. Stadium 3 udah menjalar ke organ-organ sekitar rahim. Paling dekat tuh ini kandung kemih, paling dekat sama rahim. Di depan rahim tuh ada kandung kemih. Nah jadi kadang-kadang suka ada keluhan saluran kemih juga tuh. Kemudian stadium 4 ya ini udah menjalar ke organ yang lebih jauh, udah ke usus, udah ke hati, seperti itu. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa men-screening kanker cervix? Caranya gimana Bu Ibu? Pap smear dan tes HPV DNA gitu ya. Nah ini, jadi pap smear ini apa sih yang dikerjakan? Apa sih tujuan dari pap smear ini? Yaitu untuk mencari apakah ada perubahan dari sel-sel cervixnya itu gitu. Sehingga setiap tahun atau setiap 3 tahun kita bisa lihat nih, oh ini ada perubahan, oh ini enggak gitu. Yang kalau ada perubahan kan resiko untuk berkembang menjadi kanker. Sementara kalau tes HPV ini untuk mendeteksi apakah di tubuh seorang wanita, di cervix seorang wanita itu ada virus HPV tipe yang resiko tinggi, yang 16 sama 18 tadi gitu, yang dia bakal lama tinggal di sel rahim kita gitu, yang beresiko untuk mengubah menjadi kanker. Nah ini berdasarkan Persatuan Dokter-Dokter Kandungan di seluruh dunia itu udah buat rekomendasi. Jadi screening kanker cervix disarankan usia 21 sampai 29 tahun, tentunya yang sudah kontak seksual ya. Itu pap smear paling nggak 3 tahun sekali. Bisa lebih cepat kalau memang ada pertimbangan khusus dari dokternya gitu. Bahkan ada yang menyarankan tiap tahun sekali, tapi paling nggak 3 tahun sekali deh. Kemudian usia 30 sampai 65 tahun, gak cuma pap smear, tapi kombinasi sama tes HPV DNA. Ini tiap 5 tahun. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa aja pap smear-nya normal, tapi HPV-nya positif. Positif artinya apa? Ada virus HPV-nya di sana. Kan kita paling lebih cepat nih mencegahnya. Tapi kalau udah tahu ini ada virus yang bakal bisa mengubah sel-sel cervix menjadi sel kanker, ya kita langsung lakukan pemeriksaan lanjutan gitu. Dan pemeriksaan pap smear 3 tahun tetap bisa dilanjutkan. Nah ini kalau usianya udah di atas 65 tahun, ini bisa didiskusikan dengan dokter kandungannya. Jadi kalau memang ada yang mengatakan oh ya pap smear itu lanjut seumur hidup, ada yang mengatakan ya kalau misalnya kita lihat dulu kalau 10 tahun terakhir ternyata dia bagus polanya, ya mungkin bisa kita pertimbangkan untuk stop seperti itu. Jadi diskusikan dengan dokter kandungannya. Nah ini proses pap smear, ibu yang sudah pernah pap smear pasti tahu ya. Jadi dokternya akan menyiapkan alat ini, spekulum. Ini semacam kayak ya seperti ini ya, ada gasnya di sini. Kemudian nanti diperiksa di mikroskop, dikirim ke lab biasanya. Jadi nanti biasanya ibu-ibu tuh akan disuruh posisi litotomi namanya, jadi posisi
bagian pinggul ke bawah, nanti dilihat dimasukkan alat seperti ini. Nggak usah khawatir, ini alatnya disesuaikan dengan ibu-ibunya gitu. Jadi kalau udah punya anak sekian, alatnya akan disesuaikan. Nah seperti ini kurang lebih prosedurnya. Jadi ada yang hubungan cebol, ada yang hubungan seperti ini gitu. Kalau ibu-ibunya relax, insya Allah lebih mudah untuk pemeriksaan dan nggak sakit gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan pap smear, itu kan kita pengennya valid ya. Nah, validitasnya itu bisa dari persiapan dari pasiennya, dokter yang memeriksa, sama labnya. Kalau urusan dokter sama lab, urusan mereka lah ya. Tapi gimana kita pasien mempersiapkan sebelum pap smear? Ibu yang sering pap smear udah tahu gimana persiapannya? Udah tahu ya, gimana? Ya paling nggak dikerjakan setelah selesai haid ya. Kemudian menggunakan pakaian nyaman, dan ini yang nggak boleh dilakukan. Intinya sih apa? Jangan memanipulasi daerah vagina dan mulut rahimnya. Kan kita mau periksa, kita mau ambil mau usap bagian itu, bagian mulut rahimnya. Kalau habis berhubungan nanti kan jadinya mau pengaruhi hasil, jadi nggak valid. Kalau dikasih pelumas kan jadi nggak valid juga. Kalau pakai tampon dalam 2 hari terakhir itu juga. Nah ini tuh ya ini yang jangan berikan apapun sebelumnya 2 hari sampai 3 hari seperti itu. Nah lalu kalau misalnya pap smear positif, apakah artinya dia kanker serviks? Belum tentu. Iya, karena pap smear ini bukan untuk diagnosis tapi untuk screening. Jadi pap smear positif artinya dia sudah ada sel-sel yang berubah menjadi sel yang berubah menjadi lesi prakanker itu tadi, yang nanti lama-lama bisa jadi kanker. Terus kalau HPV DNA-nya positif, apakah sudah positif kanker? Belum ya. Karena berarti dideteksi ada infeksi virus HPV yang resiko tinggi yang ada di tubuh wanita tersebut, di leher rahimnya seperti itu. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan, nanti ada banyak rangkaiannya. Untuk diagnosis tegaknya itu dengan biopsi gitu. Ya ini, jadi lalu bagaimana cara kita mencegah? Ya, mencegah utamanya adalah mencegah infeksi HPV. Caranya kita bisa lakukan ya, tentunya tidak berganti pasangan, tidak melakukan hubungan seks usia dini, hindari paparan asap rokok, dan ini juga yang nggak kalah penting. Kalau hasil pap smear yang tahu, kalau di Indonesia kita ada IVA ya yang lebih terjangkau, itu hasil yang positif segera ditindaklanjuti. Karena banyak juga yang pap smear tapi tidak ditindaklanjuti hasilnya seperti itu. Ini banyak terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir dilakukan vaksinasi HPV. Nah ini vaksin HPV rekomendasinya itu memang pada usia 11-12 tahun ya, kelas 5, kelas 6 SD. Ini kalau di Indonesia sudah masuk BIAS, bulan imunisasi anak sekolah, jadi dimulai di cover secara menyeluruh di Indonesia di tahun 2023 ini. Ini bisa juga dimulai dari usia 9 tahun. Kalau memang belum dapat juga di usia 11-12 tahun, bisa dikejar di usia 13-26 tahun. Lalu di atas itu gimana? Ini bisa diskusikan sama dokternya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan dulu atau mau divaksin juga nggak apa-apa. Nanti diskusikan aja dengan dokter kandungannya. Nah ini, jadi ada 3 jenis vaksinnya. Jadi kan di awal-awal tuh baru ketahuan 2 virus itu ya. Jadi ada yang bivalen ini artinya melindungi dari 2 jenis virus saja, virus yang tipe 16 sama 18. Quadrivalent 4, berarti dari 4 tipe HPV, penampakan 9. Kalau yang di Jerman nih, yang digunakan Gardasil 9 yang udah melindungi 9 virus tipe virus HPV. Jarak pemberiannya kalau di bawah 15 tahun 2 kali, jaraknya 6-12 bulan. Kalau di atas 15 tahun ini 3 kali pemberiannya. Jaraknya 0, jadi jaraknya yang pertama itu 1-2 bulan, yang kedua 6-12 bulan. Gitu. Nah ini kayaknya waktu kita nggak cukup, kita langsung ke, soalnya MC udah bisik-bisik dari tadi nih udah. Ini adalah pesan yang mungkin bisa kita bawa pulang ya. Pertama, kanker serviks itu masih menempati urutan keempat terbanyak ya. Dan kanker serviks satu-satunya kanker yang diketahui penyebabnya, sehingga kita bisa lakukan pencegahan. Dan pencegahan ini bisa dilakukan sejak dari remaja dengan vaksin, pola hidup sehat, hindari faktor-faktor risiko yang tadi, dan kemudian diperlukan kesadaran kita semua untuk melakukan screening rutin, pap smear, tes DNA HPV secara teratur agar dapat memantau perubahan pada sel-sel serviksnya. Dan yang terakhir, ini bisa sembuh kalau ditemukan di tahap prakanker. Ya, demikian ibu-ibu. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Lisa.
sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga setelah ini ilmunya mudah-mudahan dapat langsung diterapkan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab, tapi hanya 3 pertanyaan. 1, 2,